dalam rentang 2 tahun saja terjadi lonjakan angka kesakitan 100 juta orang. Di waktu yang sama BPJS defisit 9 triliun. Ada apa ini? Kita tarik, oh ternyata penduduk Indonesia ini tidak suka makan sayur dan buah. Orang yang suka bersedekah itu sebetulnya dia punya kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau orang yang mau pola sedekahnya itu diantar. Bukan orang yang mau diberi itu suruh datang, no. Dalam hal menjaga marwah, itu sedekah itu diantarkan. Dan itu yang saya biasakan dalam diri saya, anak saya. Kalau mau sedekah, antar. Karena kita ingin melatih supaya menjaga marwahnya dari orang-orang yang kita sedekahi, ya kan? Dan juga kemudian menjaga supaya hati kita ini tidak timbul ria. Datangi ke rumahnya, Pak, ini nggih. Seperti itu. Dan ini ada penelitiannya di Amerika terkait dengan kalau mereka menggunakan istilah donation. Jadi orang-orang yang suka berdonasi ternyata ekskalasi energi, gelombang otaknya yang menunjukkan kebahagiaan itu melecot-lecot itu. Dilihat di alat scanning semacam CT scan gitu. Itu kelihatan bahwa orang yang mau untuk bersedekah yunfikuna fis-sara wad-dara itu dia akan lebih sehat dan terbukti di situ rata-rata umurnya panjang-panjang. Itu karena hari-harinya dia selalu merasakan bahagia, dan kalau kebahagiaan itu muncul dalam dirinya itu hormonnya itu ada 4 nanti. Beta endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin. Itu orang yang bahagia. Jadi itu diwujudkan dengan kesetiakawanan. Jadi kalau kita gagal mendidik anak kita sehingga anak kita menjadi anak-anak yang mau untuk gemar bersedekah, membantu, maka itu adalah satu hal yang patut untuk kita evaluasi bersama. Kenapa kita tidak bisa memunculkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar untuk bersedekah, gemar untuk membantu orang lain? Bukankah khairun nas anfa'uhum linas? Sebaik-baik manusia dia bermanfaat bagi manusia lain. Inilah konteks dinamika kondisi peradaban atau Indonesia saat ini. Kalau saya mau tarik, itu sudah remuk redam. Dalam sisi kesehatan, ya kita ini banyak. Saya ingin berikan contoh ini Bapak Ibu. Tahun 2014, dari 2014 sampai 2016, hanya selisih 2 tahun, angka kesakitan penduduk Indonesia naik 100 juta, hanya dalam waktu 2 tahun. Naiknya 100 juta. Itu. Berarti ada sesuatu, ya kalau saya bilang 100 juta itu kan nanti kalau di persentase mesti kaum muslimin juga yang paling banyak. Karena kita adalah 85%. Artinya apa? Saya ingin mengajak kita, mari kita bisa kok menciptakan keluarga yang sehat secara fisik, sehat secara spiritual, sehat secara finansial. Bisa. Dari mana? Nah ini mau saya itu di Jogja, saya punya sekolah ibu berkarir surga. Konsepnya sama. Bu, nggak usah keluar jauh-jauh. Habitat jenengan itu di sini, baiti janati. Atas dasar apa ibu kemudian harus sampai ke Hong Kong jadi TKW dan seterusnya? Ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi. Maka sekarang kami sedang mengembangkan mompreneur. Mompreneur.
Saya bilang mampreneur itu diprotes kayak jamaah. Udah mama simbok prener. Oh ya wis rapopo. Wong panggilannya simbok mbok. Kalau saya mama, saya dibiasakan oleh ibu saya mama. Ya sampai sekarang mama. Ya mak prener jadinya gitu. Jadi ternyata bisa Bapak Ibu, rumah tangga kita selain kita mendidik anak-anak kita tentang jasadiahnya, ruhiyahnya, emosionalnya, artinya pendidikan yang holistik tadi untuk mendapatkan kesehatan yang totalitas, termasuk adalah kesehatan secara finansial. Jadi keluarga kita harus dijadikan keluarga-keluarga saudagar. Cara pola hidupnya itu harus mengikuti pola hidup saudagar. Gimana itu pola hidup saudagar? Nah, itulah yang perlu untuk dibahas. Kami buatkan kurikulumnya di dalam sekolah. Ibu berkarir surga. Ini tidak harus diikuti oleh ibu-ibu saja, tapi yang pra nikah, artinya sebelum nikah, mbak-mbak ya, yang setahun 2 tahun lagi mau nikah itu belajar tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Itu dimensinya banyak itu, nggak hanya urusan kesehatan, banyak. Sekarang begini, kalau kita sudah punya konsep kesehatan holistik, maka nanti hubungan kita dengan tetangga kita juga baik, karena itu masuk dalam konteks kesehatan sosial. Dengan tetangga kita baik. Dulu ada istilah tembok mangkok lebih kuat daripada tembok apa Bu? Aduh, apa itu ya namanya? Jadi intinya itu kita senang bersedekah, ya. Itu lebih kuat daripada pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok gitu. Jadi kita senang dan saudara tetangga kita, kanan kiri kita gitu. Sedekah ya meskipun hanya 1 mangkok sup gitu kan. Kita kanan kiri gitu. Saya itu kalau punya kegiatan, kebetulan di rumah itu kan pondok juga, jadi sering ada kegiatan itu selalunya kami lebihkan untuk misalkan membuat pesanan itu minimal yang depan rumah, samping kanan kiri, belakang itu lebih kuat daripada pagar tembok. Pasti tembok tinggi itu rumahnya. Biasanya nggak ada pagar temboknya ini. Itu artinya kesehatan sosialnya itu dibentuk oleh sistem yang ada di dalam keluarga. Mari kita rumuskan dulu karena ini perjumpaan kita yang pertama, supaya nanti masuk dulu mindset yang harus kita bangun. Bahwasanya untuk menciptakan sebuah kesehatan yang holistik itu hanya bisa dibangun lewat konsep keluarga, kesehatan keluarga. Jadi kalau tadi saya sampaikan kok bisa ya penduduk Indonesia dalam rentang waktu 2 tahun saja terjadi lonjakan angka kesakitan 100 juta orang, dan juga penyakit pembunuhnya tadi dari tahun ke tahun makin meningkat. Ini bisa dilihat dari angka penggunaan BPJS yang sempat minus 9 triliun. Pernah dengar itu? Saya pas diajak diskusi di Kemenkes di Jakarta oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, karena saya adalah wakil dari Dinas Kesehatan DIY. Saya diutus untuk ikut rapat itu dan disampaikan kita minus 9 triliun BPJS kita itu. Ada yang tahu? Nutupnya pakai apa? Pakai apa Bu? Bun, pakai apa Bun? Cukai rokok. Jadi kalau Anda sekarang ini, jangan rokok. Itu yang nutup BPJS aku. Karena aku ngerokok, cukainya untuk bayar defisit BPJS. Itu terjadi. Artinya apa? Mari kita bicara dalam konsep makro dulu. Nanti baru kita tarik dalam dataran mikro. Makronya adalah ada masalah besar dalam Indonesia kita ini, termasuk dalam hal kesehatan.
Saya bicara tentang kesehatan dulu, karena ini kaitannya nanti nyambungnya ke Tibun Nabawi. Tadi udah parameternya sudah saya sampaikan. Dalam tentang 2 tahun saja terjadi lonjakan angka kesakitan 100 juta orang. Di waktu yang sama BPJS defisit 9 triliun. Ada apa ini? Kita tarik, oh ternyata penduduk Indonesia ini tidak suka makan sayur dan buah. Yang ini menjadi faktor pemicu tumbuhnya penyakit-penyakit tidak menular atau disebut PTM tadi, ada jantung, stroke dan seterusnya itu. Yang itu membutuhkan waktu memang agak panjang. Jadi sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi kan tadi risetnya dari Kemenkes kan anak di atas 10 tahun. Jadi kita patokannya 10 tahun. Kalau tambah 20 tahun menjadi 30 tahun. Kalau tambah 30 tahun jadi 40, dan itu cocok plek. Penyakit-penyakit diabetes itu sudah ada di rentang tahun antara 30 sampai 40 tahun. Dulu 50-an. Dulu. Sekarang 10 tahun terakhir ini sudah bergeser lebih awal. Umur 35 itu sudah ada yang komplikasi. Saya kan praktek poliherbal di rumah sakit holistik di Jogja. Pasien saya itu masih muda-muda, sudah kena gagal ginjal, sudah kena hipertensi, sudah kena diabetes, macam-macam komplikasinya. Berarti betul. Artinya saya mengiyakan data dari Kemenkes bahwa 93,5% penduduk Indonesia kurang asupan buah dan sayur. Dampaknya apa? Penyakit-penyakit PTM dalam waktu 20-30 tahun berikutnya akan mulai diidap oleh kelompok ini. Usia-usia 30-40. Ini padahal kalau kita bicara dalam angkatan kerja, usia-usia ini pas usia produktif loh. Benar enggak? Pas kalau kerja ya pas mantep-mantepnya, kalau karir pas menanjak-menanjaknya itu. Usia-usia ini luar biasa, ini sebetulnya angkatan paling optimal ini secara knowledge, fisik mestinya loh ya. Tapi karena kesalahan kita tidak mendidik anak-anak kita untuk kemudian kembali kepada bagaimana cara Allah dan Rasulnya memberikan syariatnya. Fal yang dzuril insanu ila tu'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Lo makan cuma nasi sama lauk. Ayo kita lihat bagaimana cara WHO memberikan aturan. Satu piring itu dibelah jadi 2 gini, separohnya itu harusnya adalah sayur. Atau kalau enggak suka sayur, kompensasi dengan buah-buahan yang totalnya sehari lebih kurang 1-2 ons. Lalu yang separuh lagi dibelah lagi, dibagi lagi, yang separuh untuk karbohidrat, yang separuhnya lagi adalah untuk lauk pauk. Kita kan kebalik, apalagi anak santri ya. Wah, keh segoni ra. Sak piring iki segone meh separuh tok ya, nasi tok. Sampai berasnya kurang. Kalau di sini enggak lah, ada para donatur ini. Ya kan? Itu kan terbalik. Oke lah, kalau sebelum 30 tahun kita masih memaklumi Bapak Ibu. Kita masih memaklumi. Kenapa? Karena mereka masih butuh energi yang kuat untuk kegiatan mereka menghafal Quran, mengaji dan seterusnya. Lah yang sudah lebih dari 30 tahun itu sudah kena hukum 1% namanya. Dan itu dikenal dalam kedokteran medis. Hukum 1% itu ketika umur seseorang sudah mencapai 30 tahun, maka setiap penambahan 1 tahun fungsi tubuhnya turun 1%. Jadi kalau yang seperti ini mestinya kita makannya polanya itu sudah harus kita atur. Bukan seperti yang tadi yang masih anak-anak itu, tapi kita atur dengan pola lebih banyak asupan buah sayur dibandingkan karbo. Pertanyaannya, loh memangnya Rasulullah itu tidak suka makan sayur atau buah? Ada 15. Saya katakan dulu, ada 92 tumbuhan yang disebut 52 di dalam Quran, 40
di dalam kitab Arba'un An-Nabatiyah hadisnya. Jadi kalau di total itu 92 jenis tanaman. Yang 52 ada di dalam Quran. Yang 40 ada di dalam satu kitab Arba'un An-Nabatiyah. Semangka, melon, labu kuning, seledri, bawang merah, bawang putih, jahe. Bahkan jahe ini disebut di dalam Quran surat Al-Insan ayat 17. Dan mereka penduduk surga diberikan sejenis minuman yang campurannya zanzabila. Dan jahe ini menjadi minuman pertama ketika kita sudah mendapatkan keputusan untuk masuk ke dalam surganya Allah, langsung dihidangkan minuman ini yang campurannya zanzabila. Ibu-ibu ini nggak pernah ngangkring soalnya. Nah ini ngangkring ya mas ya, yang angkringan gitu mas. Artinya apa? Bahwa jahe itu termasuk herba nabawiyah, termasuk bu. Jahe. Saya itu punya informasi ya. Jadi mereka yang pekerja keras itu ternyata minumannya sederhana. Sederhana apa kira-kira? Jahe dicampur dengan apa itu? Degan hijau, air degan hijau. Jadi air degan hijau itu campuran dengan jahe untuk stamina bagi pekerja yang keras itu. Itu Bapak Ibu.